Pada video ini saya akan sharing kepada Anda tentang trik dan extension yang akan mempercepat dan mempermudah kita dalam menulis kode program menggunakan VS Code. Mari kita mulai. Pertama, emit shortcut snippet. Nah, ini bukan extension, melainkan bawaan dari VS Code. Sebagai contoh, saya telah membuat sebuah file di sini bernama index.html. Nah, snippet ini memudahkan kita dalam menulis kode HTML dengan cepat. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat boilerplate untuk HTML. Saya tinggal mengetikkan di sini tanda seru seperti ini, kemudian enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis boilerplate HTML seperti ini. Terdapat doctype, HTML, header, dan beberapa tag meta, kemudian title, kemudian juga body. Nah, di sini misalnya pada body, jika kita ingin membuat tag HTML, kita tidak perlu mengetikkan kurung siku. Kita tinggal mengetikkan di sini misalnya H1, enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis seperti ini, buka dan tutupnya. Nah, kemudian saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat atribut ID dan kelas dari suatu elemen HTML. Nah, misalnya saya memiliki tag section misalnya, kemudian saya ingin memberikan kelas pada tag section ini. Nah, saya bisa menambahkan titik seperti ini, kemudian nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya container, kemudian enter. Nah, maka tergenerate secara otomatis seperti ini. Nah, ini tagnya dan ini nama kelasnya. Nah, kemudian saya akan Ctrl Z lagi. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan kelasnya menjadi dua, yaitu kelas container dan terdapat kelas lagi. Nah, kita tinggal menambahkan titik lagi di sini, kemudian nama kelas lainnya. Misalnya saya beri namanya kelasnya margin top dan saya akan berikan 5, enter. Nah, maka di sini terdapat kelasnya container, kemudian margin top 5. Nah, kemudian saya akan Ctrl Z lagi. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan ID? Nah, kita tinggal ganti dot ini menjadi pagar seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini tagnya section, kemudian di sini ID container seperti ini. Nah, kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat div dengan cepat. Nah, jika kita ingin membuat div, kita tidak perlu mengetikkan tagnya. Nah, kita tinggal mengetikkan dot di sini, kemudian langsung nama kelasnya. Misalnya di sini container, enter. Nah, maka secara otomatis akan terdapat tag div dengan kelas container seperti ini. Nah, demikian juga dengan ID. Saya tinggal tambahkan di sini pagar, kemudian nama ID-nya. Misalnya row, enter. Maka di sini terdapat div dengan ID row. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kita membuat teks dengan cepat. Nah, kita mungkin membutuhkan tag dalam mendesain suatu halaman website dan kita tidak mungkin mengetikkan teksnya secara sembarangan. Nah, kita bisa menggunakan lorem ipsum. Nah, saya akan berikan contoh di sini. Jika saya ketikkan di sini lorem, kemudian saya buat misalnya 5, enter, maka akan tergenerate secara otomatis teks sebanyak 5 kata. Nah, kita juga bisa membuatnya dalam paragraf. Misalnya di sini saya tambahkan tag paragraf, kemudian saya tambahkan di sini tanda seperti ini. Kemudian lorem saya akan buat misalnya 10, enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis tag paragraf di mana di dalamnya terdapat tag dengan 10 kata. Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita menggunakan grouping menggunakan emit shortcut snippet. Nah, ini akan bermanfaat sekali jika kita ingin membuat kode HTML dengan cepat. Saya akan Ctrl Z lagi. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat tag paragraf dengan lorem ipsum sebanyak 10 kata menjadi 5 paragraf misalnya. Nah, saya bisa gunakan grouping di sini. Nah, untuk menggunakan grouping, kita tinggal tambahkan di sini tanda kurung seperti ini. Kemudian di sini tutup kurung. Kemudian tanda bintang dan saya tinggal tambahkan 5. Nah, kemudian enter. Maka akan tergenerate secara otomatis di sini 5 paragraf. 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Ini tidak hanya berlaku untuk paragraf, tapi juga berlaku untuk tag lainnya. Saya akan berikan contoh. Saya akan Ctrl Z lagi. Saya akan hapus semuanya. Nah, saya akan berikan konsep dasarnya dulu. Misalnya saya punya tag section. Kemudian di dalam tag section terdapat div dengan kelas row. Dan saya akan buat div dengan kelas row-nya sebanyak 3 misalnya. Kemudian saya akan group di sini.
Kemudian saya akan buat menjadi 2. Enter. Nah, maka secara otomatis kita punya 2 text section yang setara seperti ini. Kemudian di dalam masing-masing section terdapat div dengan kelas row sebanyak 3 seperti ini. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh lainnya tentang grouping. Saya akan Ctrl Z lagi. Saya akan hapus ini. Nah, misalnya saya ingin membuat sebuah table. Saya akan membuat tag table. Kemudian di dalam tag table terdapat heading untuk tabelnya, kemudian juga body untuk tabelnya. Nah, misalnya di sini terdapat head, kemudian di dalam head terdapat row, kemudian di dalam row terdapat kolom. Ini kolom untuk headingnya, dan saya akan buat kolomnya menjadi 4. Dan kemudian saya juga akan membuat body-nya. Kita tidak bisa membuatnya langsung seperti ini, karena body-nya akan di-generate di dalam heading. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita bisa menggunakan grouping. Nah, misalnya di sini saya akan group ini. Yang pertama untuk heading. Kemudian kita bisa menggunakan tanda tambah seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan group lagi. Dan ini untuk body-nya. Kemudian di dalam body terdapat row. Kemudian di dalam row terdapat kolom, yaitu kolom untuk body-nya. Dan saya juga akan buat kolomnya menjadi 4 seperti ini. Nah, saya akan jelaskan kembali. Di sini terdapat tag table, dan di dalam tag table terdapat heading, di mana di dalam heading terdapat row, dan di dalam row terdapat kolom, dan kolomnya yaitu 4. Artinya kita punya kolom dengan jumlah 4. Kemudian di dalam table juga terdapat body yang setara dengan headingnya. Kemudian di dalam body juga terdapat row, kemudian di dalam row terdapat kolom yang jumlahnya sama 4. Nah, jika saya enter, nah maka secara otomatis di sini terdapat tag table. Kemudian di dalam tag table terdapat heading untuk tabelnya, dan di mana di sini terdapat row dengan kolom sebanyak 4. Kemudian di sini juga terdapat body, di mana body-nya setara dengan headingnya. Kemudian juga terdapat row dan juga terdapat kolom sebanyak 4. Nah, kita bisa mengetikkan kode sebanyak ini hanya dengan 1 baris kode. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya membuat form dengan cepat menggunakan Emmet Shortcut Snippet. Nah, kita tinggal mengetikkan di sini form, kemudian titik 2, kita bisa menambahkan metodenya di sini. Di sini terdapat opsi yaitu post dan get. Saya ingin menggunakan post, artinya saya akan membuat form dengan metode post. Nah, kita juga bisa menambahkan kelas pada formnya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan kelas misalnya box. Artinya kita punya form dengan kelas box. Kemudian di dalam form saya ingin membuat input tag seperti ini, input titik 2 tag. Kemudian saya juga ingin membuat input tag ini memiliki kelas input seperti ini. Dan saya akan buat input tagnya sebanyak 3 seperti ini. Nah, jika saya enter, maka di sini terdapat tag form, di mana di dalamnya terdapat 3 input tag. Saya akan enter ini. Nah, seperti ini. Di sini terdapat tag form dengan metodenya post dengan kelas box, dan di mana di dalamnya terdapat 3 input tag dengan kelas input seperti ini. Selanjutnya yaitu extension prettier. Nah, extension ini sangat berguna sekali jika kita ingin merapikan kode dengan cepat. Ini berlaku untuk JavaScript, TypeScript, Flow, JSX, Syntax, JSON, CSS, dan masih banyak lagi, termasuk HTML, Vue, Angular, GraphQL, Markdown, dan yang lainnya. Nah, jika kita telah menginstal extension ini, kita bisa merapikan kode kita dengan cepat. Kembali ke project. Misalnya di sini terdapat kode HTML yang tidak rapi seperti ini. Nah, kita tidak mungkin merapikannya satu persatu karena itu akan memakan banyak waktu. Nah, kita bisa menggunakan extension prettier untuk merapikannya. Kita tinggal menekan Ctrl S, maka kodenya akan secara otomatis terformat seperti ini. Nah, ini akan menghemat waktu kita dalam menulis kode program. Extension selanjutnya yang akan mempercepat kita dalam menulis kode program yaitu Bulma Snippet. Nah, extension ini sangat memudahkan kita jika kita berinteraksi dengan Bulma CSS. Nah, seperti yang terlihat di sini, kita bisa membuat hero dengan triggernya hero, titik 2b, kemudian hero medium, hero large, dan saya akan berikan contoh. Nah, pertama, saya akan gunakan dulu Bulma CDN.
pergi ke situs resminya yaitu bulma.io, kemudian pergi ke dokumentasi. Nah, di sini pada CDN saya pergi ke HTML link dan saya akan copy ini, kembali ke VS Code dan saya akan paste di sini. Nah, kemudian sebagai contoh di sini saya akan hapus ini. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat navbar, saya tinggal ketikkan di sini navbar, kemudian enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis navbar dengan style Bulma di sini. Di sini terdapat menunya yaitu link, dokumentasi, more, about, job, kontak, dan sebagainya. Nah, kemudian kita tinggal rapikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu, saya akan Ctrl Z lagi. Kita juga bisa membuat form dengan style Bulma dengan cepat seperti ini. Form, kemudian saya pilih di sini Bulma, enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis form di sini, di mana terdapat input tag dengan kelas Bulma, kemudian username, kemudian email, kemudian ada subjek yaitu select, kemudian ada tag area, kemudian ada input checkbox, kemudian ada radio, kemudian ada button, kemudian button untuk cancel seperti ini. Selain itu kita juga bisa membuat hero seperti yang dijelaskan di dokumentasinya. Saya bisa membuat hero di sini, misalnya hero. Saya akan gunakan hero full seperti ini. Enter. Nah, maka akan tergenerate otomatis hero seperti ini. Extension selanjutnya yaitu live server. Nah, extension ini sangat bermanfaat sekali jika kita ingin bermain di web design. Nah, sebagai contoh di sini, saya kembali ke project kita. Saya punya file index.js di sini. Nah, kemudian saya bisa mempreview. Saya akan simpan dulu. Saya bisa mempreview file HTML ini pada browser secara live. Saya tinggal klik kanan di sini. Kemudian open with live server. Nah, maka di sini pada browser terlihat berjalan di port 5500, kemudian filenya index.html. Nah, ini akan berjalan secara live. Saya akan berikan contoh, kembali ke VS Code. Nah, misalnya jika saya lakukan perubahan pada teksnya, nah misalnya di sini saya akan tambahkan lorem 5 misalnya, simpan, kembali ke browser. Nah, maka akan terupdate secara otomatis tanpa kita perlu mereloadnya, karena ini berjalan secara live. Nah, jika Anda bergelut di web design, extension ini sangat menghemat waktu Anda. Extension selanjutnya yaitu ES7, React Redux GraphQL, React Native Snippet. Nah, extension ini akan memudahkan kita jika kita mengembangkan aplikasi berbasis React. Nah, jika Anda perhatikan di sini terdapat beberapa pilihan untuk import dan ekspor, kemudian juga metode, dan yang paling penting untuk Anda ketahui di sini adalah boilerplate untuk membuat komponen React. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Akan tetapi kita tidak akan mencobanya satu persatu. Saya hanya akan menunjukkan kepada Anda yang sering saya gunakan. Sebagai contoh di sini. Nah, misalnya di sini saya akan membuat boilerplate untuk React komponen. Biasanya saya tinggal mengetikkan RAFCE, enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis boilerplate seperti ini, di mana terdapat import React. Kemudian di sini terdapat function yaitu user sama dengan nama filenya. Kemudian di sini terdapat export default user. Nah, kemudian di sini di dalamnya terdapat return JSX, di mana di dalamnya terdapat div seperti ini. Nah, kemudian saya juga sering menggunakan untuk import useStateHook. Kita bisa mengetikkan perintah seperti ini, rs enter. Maka di sini terdapat import useStateHook di sini. Nah, jika kita menggunakan useState dan useEffect, nah kita bisa mengimportnya dengan perintah seperti ini, rse seperti ini. Nah, maka di sini terdapat useState dan useEffect. Extension selanjutnya yang juga akan mempercepat kita dalam menulis kode program yaitu Flutter. Nah, extension ini sangat bermanfaat sekali jika kita bermain dengan Vue.js. Extension ini akan memberikan kita syntax highlighting, semantic highlighting, snippet, dan juga emmet, dan juga linting, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, di sini saya telah membuat sebuah komponen Vue.
Nah, kita bisa membuat boilerplate view komponen dengan cepat. Kita tinggal mengetikkan perintah view, kemudian enter, maka akan tergenerate secara otomatis boilerplate untuk komponen view seperti ini, di mana terdapat template, kemudian script, kemudian CSS untuk style. Nah, extension selanjutnya yaitu REST Client. Nah, extension ini tidak ada hubungannya dengan mempercepat penulisan kode program, akan tetapi dapat menghemat waktu kita jika kita melakukan pengujian terhadap API. Sebagai contoh di sini, saya telah membuat backend API menggunakan Node.js Express. Nah, kita bisa melakukan get request, kemudian juga post request, dan juga update request, kemudian juga delete request. Nah, ini akan menghemat waktu Anda untuk melakukan pengujian terhadap API, karena Anda tidak perlu pindah aplikasi untuk melakukan pengujian API. Dan ini cukup bagus sebagai alternatif dari Postman. Kemudian extension selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu CodeSnap. Nah, extension ini juga tidak ada hubungannya dengan mempercepat penulisan kode program, akan tetapi sangat bermanfaat jika Anda ingin men-screenshot kode program jika Anda membutuhkannya untuk bertanya di forum misalnya. Sebagai contoh di sini, saya ingin men-screenshot kode ini, saya akan blok ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih CodeSnap. Nah, maka akan tampil seperti ini, kemudian klik logo CodeSnap ini. Dan saya akan simpan di sini. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, maka akan tampil hasil screenshotnya seperti ini. Nah, sekian tutorial tentang trik dan extension yang akan mempercepat kita menulis kode program pada VS Code. Jika Anda pertama kali nonton video pada channel ini, silakan subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.